Nah, dalam sebuah ekosistem ada yang namanya istilahnya satuan makhluk hidup. Artinya bahwa dalam ekosistem itu ada yang menempati. Karena diskusinya di awal adalah ekosistem itu hubungan timbal balik. Nah, yang satuan makhluk hidup terkecil itu adalah individu. Kita ini individu. Kalau dalam satuan kita individu. Tapi kalau kita berkumpul menjadi populasi. Jadi populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Makanya ada namanya populasi burung, populasi ikan, populasi harimau. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Kemudian di atas populasi itu namanya komunitas. Komunitas itu bisa jadi adalah kumpulan dari berbagai populasi yang mendiami sebuah tempat atau sebuah wilayah. Nah, di atas komunitas namanya ekosistem. Ekosistem itu apa? Kita sudah diskusikan tadi di awal. Kemudian ada bioma dan terakhir ada biosfer. Itulah satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, organisasi ekosistem tadi populasi, sekelompok makhluk hidup, tempat dan waktunya sama, komunitas, kumpulan populasi, habitat itu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, apa itu ciri-ciri populasi? Ciri-ciri populasi nanti bicaranya adalah kepadatan atau kerapatan populasi, kemudian ada pertumbuhan populasi, potensi biotik, komposisi genetik, dan distribusi. Kita diskusikan coba satu-satu. Yang pertama itu adalah yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Nah, populasi itu tadi kan diskusinya di awal adalah satu, individu. Kalau populasi kumpulan dari individu yang sejenis. Nah, dalam sebuah populasi tentu berisi lebih dari satu individu. Nah, dalam sebuah populasi itu bisa jadi pertumbuhannya atau jumlahnya bisa berkurang atau bisa bertambah. Dipengaruhi oleh pertama itu kompetisi. Kompetisi itu misalnya persaingan. Persaingan dalam memperebutkan makanan dari dalam suatu wilayah. Kemudian kematian atau perpindahan atau karena adanya predator, pemangsa, atau kematian diakibatkan oleh penyakit. Ini mempengaruhi pertumbuhan populasi. Bisa semakin banyak jumlahnya, bisa semakin sedikit populasinya. Kepadatan populasi itu dapat naik kemudian bisa akibat ekologi atau akibat evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam berlangsung waktu yang sangat lama. Itu evolusi. Kalau ekologi singkat. Kelahiran, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi bisa kita buat dalam sebuah bagan. Yang tanda tambah itu berarti naik. Natalitas itu kelahiran. Jadi kepadatan populasi bisa naik karena adanya kelahiran. Atau karena adanya imigrasi yang masuk dalam sebuah populasi itu akan bertambah kepadatan populasi. Kepadatan populasi akan bisa berkurang karena kematian, mortalitas, atau karena emigrasi keluar dari wilayah itu. Itu mempengaruhi jumlah atau kepadatan populasi. Bisa naik dan bisa turun tergantung kejadian apa yang terjadi. Nah, kalau mau lihat pola pertumbuhan, ada pola pertumbuhan eksponensial, ada pola pertumbuhan sigmoid. Cirinya itu eksponensial adalah antara waktu dan jumlah individu W dan N itu berbanding lurus. Jumlah individu naik seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi semakin lama semakin naik jumlah individu. Kalau sigmoid itu dipengaruhi. Naik bisa turun karena apa? Karena ada tekanan lingkungan dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang sering itu adalah sigmoid ini. Nah, bagaimana penyebaran organisme? Organisme itu kalau mau kita lihat garis besar ada 3, itu acak. Jadi bebas mau ini kita ibaratkan sebuah wilayah. Jadi acak dia di mana saja. Kalau yang ini reguler, ini teratur.
Biasanya di komplek-komplek kan teratur ya lokasinya. Kemudian ini mengelompok. Mengelompok itu sesuai dengan misalnya sesuai dengan tempat bekerja atau sumber daya alam. Jadi berkelompok. Ini biasanya di pedesaan. Satu desa dengan desa lain itu kan berjarak sangat luas. Jadi terkesan dia berkelompok. Kemudian penyebaran pindahan organisme. Yang pertama ada imigrasi, emigrasi, dan migrasi. Masuk atau keluar. Tergantung yang terjadi. Bisa menambah dan bisa mengurangi. Nah, kalau berdasarkan penyebaran umur, populasi meningkat itu jika angka kelahiran ini ya, angka kelahiran itu tinggi. Kalau stabil itu lahir dan mati hampir sama. Kalau menurun angka kematian tinggi, nah ini usia yang lahir, usia yang tua banyak, usia yang muda nggak ada, sedikit, maka populasinya menurun. Itu kalau cerita penyebaran umur. Ini terjadi di beberapa negara ya kan. Ada negara yang angka kelahirannya itu kecil tapi orang tuanya banyak gitu. Jadi sehingga sebuah negara itu memberikan kompensasi bagi penduduknya yang lahir atau lahir gitu ya. Oke. Nah, komunitas itu bekerja beberapa kelompok makhluk hidup bersama-sama dalam satu tempat yang bersamaan. Jadi komunitas itu didiami oleh berbagai jenis populasi dalam sebuah komunitas, hidup bersama. Perubahan komunitas itu bisa jadi nanti komunitasnya padat atau komunitas klimaks. Perubahan komunikasi yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi berlangsung terus sampai pada suatu saat terjadi padat. Itu komunitas. Ini contoh komunitas air tawar. Kan ceritanya tadi komunitas itu adalah kumpulan populasi. Di air tawar itu ada ikan. Ikan kan berbagai jenis. Misalnya populasi ikan mas. Di situ ada. Kemudian ada populasi plankton. Ada populasi yang bebek. Nah, kan berkumpullah dalam sebuah ekosistem atau habitat, maka menjadi komunitas air tawar. Jadi komunitas air tawar itu terdiri atas berbagai macam populasi. Jadi semakin kompleks populasi yang mendiami sebuah komunitas, maka tingkat keanekaragaman komunitas itu semakin tinggi. Kenapa demikian? Harusnya sudah bisa dijawab dengan penjelasan yang tadi. Oke. Nah, ini contoh komunitas hutan hujan tropis. Jadi kalau contoh misalnya di pohon-pohon yang tinggi ini ada penghuninya, ada semut, ada apa gitu kan. Berarti kan dia berkumpul dalam sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa jenis tumbuhan atau hewan yang hidup bersama. Nah, penggolongan populasi dalam komunitas. Perannya, oke, dalam sebuah komunitas itu ada yang berperan sebagai produsen. Ada yang berperan sebagai konsumen pertama, kedua, ketiga, ada yang berperan sebagai parasit atau pemakan bangkai, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Nah, ini perannya. Oke, nanti kita diskusikan. Nah, ekosistem itu ada dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dari segi nama, kalau alami dia terbentuk sendiri. Bisa jadi karena pengaruh geografis dan seterusnya. Jadi kalau ceritanya kita biogeografis, Indonesia itu kan dibagi dua atau bagi tiga, saya lupa. Makanya hewan dan tumbuhan yang di daerah Papua itu berbeda dengan yang di wilayah kita. Itu contoh perbedaannya. Kalau buatan itu yang sengaja dibuat, taman, ladang, apalagi halaman, itu kan sengaja dibuat, sengaja ditanam tanaman apa yang mau ditanam di situ, kebun dan sebagainya. Nah, itu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi makhluk hidup itu berada pada posisi yang harusnya alami. Dibuat itu sengaja untuk mempercantik, menjaga keindahan dan sebagainya. Nah, komponen ekosistem itu sendiri ada lingkungan biotik, ada namanya abiotik. Dari segi contohnya, biotik itu tentu makhluk hidup. Yang abiotik itu makhluk tak hidup. Tanpa abiotik, biotik tidak akan hidup. Kira-kira begitu. Manusia tanpa oksigen nggak bisa hidup.
Kecuali kalian sudah bisa bernafas dengan karbon dioksida misalnya, atau nitrat gitu ya. Oke. Manusia butuh cahaya, butuh suhu, butuh tanah dan sebagainya. Jadi antara biotik dan abiotik ini saling berkesinambungan dan berinteraksi satu yang lain, saling membutuhkan. Oke. Kemudian berbagai bentuk ekosistem alami itu bisa dia sebagai sumber energi, zat-zat kimia. Jadi dalam sebuah ekosistem alami itu tentu harus ada sumber energinya supaya makhluk hidup yang di dalam ekosistem alami itu dapat hidup. Kalau nggak ada sumber makanannya, gimana mau hidup? Kira-kira begitulah. Unsur ekosistem itu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof itu adalah semua organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri untuk dirinya dan untuk makhluk heterotrof. Heterotrof itu memanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan organik yang disediakan oleh autotrof. Kita itu heterotrof karena kita mengolah, bukan menghasilkan. Kita mengolah sayur, ditambah bawang, ditambah ini jadi makanan, kan gitu. Tapi kalau tumbuhan, dia tidak perlu mengolah-olah itu. Dia hanya bereaksi dengan proses fotosintesisnya menghasilkan makanannya sendiri. Ngambil air dan segala macam. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam sebuah ekosistem itu, karena ada tadi produsen, konsumen, dan sebagainya, apa yang dimakan oleh konsumen satu, kemudian dimakan oleh konsumen dua, maka energinya berpindah. Kan makan itu kan untuk menghasilkan energi bagi kita, ya kan? Kita kan hidup untuk, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya kira-kira begitulah. Nah, ini bentuk energi. Jadi energi itu tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk. Oke, energi listrik masuk ke kipas angin berubah menjadi energi apa? Mekanik atau apa? Saya lupa. Energi listrik masuk ke gosokan menjadi energi panas. Kira-kira kan begitu ya. Jadi itu maksudnya energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, tapi berubah bentuk. Nah, ini fotosintesis. Fotosintesis itu adalah contoh penggunaan energi matahari. Nanti dia menghasilkan makanan buah dan sebagainya. Itu yang dimakan oleh si konsumen. Ini terjadi pada tumbuhan. Aliran energi, mana dia gambarnya? Nah ini, produsen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Kalau ini harus lebih banyak produsen primer dibanding konsumen-konsumen di atas. Seandainya produsen ini semakin sedikit, maka yang atas ini akan saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber makanan yang sedikit ini. Karena produsen itu murni sebagai sumber makanan. Ukurannya harus begini. Nah, ini dia. Posisinya. Produsen itu biasanya tanaman, tumbuhan. Maka yang bisa memakan itu namanya konsumen satu, istilahnya herbivora. Jadi kalau makhluk hidup pemakan tumbuhan namanya herbivora. Kalau manusia hanya makan tumbuhan namanya vegetarian. Tidak disebut herbivora. Konsumen kedua itu, karena konsumen pertama biasanya hewan-hewan, konsumen kedua naik dia menjadi makhluk hidup pemakan daging. Namanya karnivora. Dan kita berada posisi di sini biasanya, omnivora, pemakan segala. Segala yang terbang, segala yang berenang, dan segala yang segala. Omnivora. Kita pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Nah, seandainya yang keempat-empat ini mati, harus ada makhluk hidup pengurai atau dekomposer. Contoh kecilnya begini, bayangkan kalau tidak ada bakteri pengurai di usus besar manusia, apa yang terjadi dan apa yang akan dikeluarkan manusia setiap paginya kalau tidak ada pengurai. Gitu maksudnya. Oke, nanti kan pengurai kan jadi pupuk ya. Nanti hewan mati dikubur, busuk, diuraikan, kemudian jadi pupuk, termasuk daun-daun jadi pupuk, kemudian pupuk ini menjadi sumber nutrisi tanaman. Begitulah seterusnya siklusnya. Jadi semua punya peran masing-masing. Kira-kira begitu ya. Oke. Ini siklus makanan.
Ini sama seperti yang tadi. Nanti limbah dan sisa-sisa yang telah mati diuraikan oleh pengurai. Nanti pengurai menghasilkan CO2, O2 dan menjadi mineral bagi si tumbuhan. Nah, ini yang dinamakan tadi aliran energi. Ketika rusa memakan tumbuhan dan manusia memakan rusa, energi saja yang berpindah gitu. Bukan tiba-tiba energinya datang, tapi karena energi manusia memakan rusa, maka terbentuk energi yang baru gitu. Hanya berpindah energinya. Maka nanti disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Bisa jadi proses perpindahan energi. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular. Kira-kira begitu. Kalaulah terjadi ulat tidak ada, kira-kira rumput akan dimakan burung nggak? Kan gitu. Ada burung makan rumput. Nah, ini namanya keseimbangan ekosistem. Contohnya misalnya begitu ya, rumput dimakan apa lagi? Kambing misalnya. Nanti kalau kambingnya nggak ada, rumput-rumput itu siapa yang makan gitu ya? Maka muncullah booming rumput nanti gitu ya. Maka keseimbangan ekosistem dengan masing-masing peran itu harus dijaga. Nggak boleh juga ular kita basmi. Kan gitu ya. Biasanya ular makan tikus ya kan. Seandainya ular dibasmi, tidak ada lagi punah di negara ini, di dunia ini, tikus berkeliaran gitu kan. Masa langsung tikus dimangsa oleh manusia ya kan? Sebenarnya kan terlalu jauh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi keseimbangan ekosistem itu harus dijaga. Kemudian ada rantai pemangsa, ada rantai parasit. Ini bisa dibaca nanti saya share. Ada saprofit. Ini bentuk-bentuk kehidupan. Parasit itu kalau apa ya? Kalau hidup numpang gitu. Udah numpang mencelakai gitu. Apa namanya? Numpang dan tidak memberikan apa-apa efek. Kira-kira gitulah. Kalau saprofit itu lebih apa ya? Inilah jamur dan bakteri gitu ya. Kemudian makanan dan tingkat trofik dan sebagainya. Kemudian jaring-jaring makanan yang kompleks tadi itu contohnya itu di rumput, ulat dan seterusnya sampai ke ular tadi. Contoh, masih banyak yang lain. Ini contoh yang lain nih. Tetap dimulai di sini gitu. Karena ini produsen utama tumbuhan. Tumbuhan misalnya ini kan jalur ya, tumbuhan dimakan serangga herbivora, belalang. Belalang kemudian dimakan ini laba-laba atau dimakan burung pemakan serangga. Nanti pemakan serangga dimakan oleh rubah atau dimakan burung elang. Gitu bacanya. Atau nggak mau gitu jalurnya tumbuhan dimakan tikus misalnya. Tikus nanti dimakan elang. Atau tikus bisa dimakan ular. Atau tikus bisa dimakan rubah. Atau tanaman ini dimakan kelinci. Kelinci dimakan burung, dimakan rubah, dan sebagainya. Atau bisa jadi tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan manusia langsung. Kan bisa. Itu jalurnya. Jadi membayangkannya adalah bagaimana ini kan kompleksitas alam ya. Bagaimana kalau nanti terjadi tidak ada lagi makhluk hidup di dunia ini yang memakan tanaman, hanya manusia. Sementara manusia pilih-pilih makan tanaman, maka akan terjadi booming-booming yang tadi. Itu membayangkannya. Ini piramida makanan di darat. 1000 kilo dimakan kambing jadi 100 kilo, 10 kilo, 1 kilo. Paling kecil manusia ya kan. Makanya kalau kambing makan 100 kilo, manusia harusnya di bawah 100 kilo gitu ya. Masa kalah? Masa lebih banyak daripada ini, kira-kira gitu ya. Kemudian karena dia ekosistem itu antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ada namanya daur biogeokimia. Nah, nanti di daur ini kita cerita bagaimana peran-peran makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu. Contohnya misalnya daur air. Air menguap karena adanya matahari, kemudian membentuk awan, awannya penuh, kemudian turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan dan seterusnya. Jadi kalau ini siklusnya gitu.
Ini bukan cerita tentang rekayasa cuaca ya, kayak cerita di MotoGP kemarin ya kan. Tapi daurnya itu yang gini gitu. Gitu ya. Ini daur karbon dan oksigen. Oksigen itu menghasilkan O2, dihirup oleh manusia. Manusia itu bekerja di mana-mana gitu menghasilkan asap pabrik misalnya. Asap pabriknya keluar CO2, CO2 nanti diserap lagi oleh tumbuhan, begitu seterusnya. Jadi bayangkan kalau nggak ada tumbuhan, asap pabrik itu siapa yang nyerap? Nah, kita juga gitu. Nah, parah nanti jadinya ya kan. Beracun, kira-kira gitu ya. Oke. Kemudian ada daur nitrogen. Nah, nitrogen ini dibantu oleh beberapa jenis makhluk hidup mengubah nitrit, misalnya namanya nitrifikasi oleh si bakteria nitrifikasi. Nanti ujungnya ke tanaman. Tanaman kita makan, gitulah ujungnya begitu. Kemudian ada daur fosfor juga begitu, fosfat. Kemudian daur belerang juga sama seperti itu. Jadi intinya adalah adanya hubungan kerjasama antara komponen hidup dan tak hidup. Jadi makhluk hidup itu perlu juga makhluk tak hidup. Tumbuhan itu perlu CO2, manusia perlu O2 dari tumbuhan. Manusia mengeluarkan CO2. Itu siklusnya. Nah, kemudian ada macam-macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem itu dibagi ekosistem darat dan perairan. Nanti perairan dibagi air tawar dan air laut. Nanti yang di darat pun banyak. Nah, ini contohnya. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Bioma gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, taiga, tundra. Dari namanya udahlah ya, gurun, padang pasir, dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau ekosistem air tawar berarti di air tawar. Yang hidup di situ adalah makhluk hidup yang hidup di air tawar. Ini contoh ekosistem air tawar. Kalau nanti ada pertanyaan, misalnya, dalam sebuah ekosistem ditunjukkan gambar sebagai berikut. Nah, dalam sebuah ekosistem air tawar, menurut Anda berdasarkan gambar itu, komunitas apa saja yang berisi di dalam ekosistem air tawar? Maka cari populasi apa di sini yang ada? Ikan, apa lagi? Ini apa ini? Kura-kura ya? Ini apa ini? Capung. Nah, itu dia bacanya. Ini danau. Nah, di danau itu ada populasi apa aja? Ada plankton, ada ikan, ada kumbang, ada katak hijau, dan sebagainya. Kemudian sungai juga seperti itu. Air laut juga seperti itu. Sama. Pantai, estuari, tempat bersatunya sungai dengan laut. Ini ekosistem tanah, banyak ya. Oke, itu diskusi kita tentang pengantar ekosistem alami. Makhluk hidup dalam sebuah ekosistem alami.